Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Melinda Eka Pratiwi dari Prodi S1 Keperawatan 8A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan kecerdasan emosional dengan motivasi belajar pada siswa kelas 10 sekolah menengah atas atau SMA selama masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 4 Purwokerto. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Arni Nurrahmawati S.Kep Amkep yang telah menjadi penguji satu saya. Dan terima kasih kepada Ibu Ririn Isma Sundari S.Kep Nurse Mkep selaku penguji 2 saya. Dan terima kasih kepada Ibu Ita Apriliani S.Kep Nurse Mkep selaku penguji saya. Kemudian pendahuluan latar belakang. Belajar merupakan kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Keberhasilan siswa dalam proses belajar tidak hanya ditentukan oleh guru, ada faktor lain yang mempengaruhinya. Motivasi merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran karena dapat membantu siswa untuk mencapai prestasi akademiknya, menjadi kompeten, memiliki kepuasan dalam diri, dan juga menjadi profesional yang baik. Siswa tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual saja dalam menjalankan tugas belajarnya, melainkan membutuhkan kecerdasan emosi. Keseimbangan antara intelijen quotient EQ dan emosional quotient merupakan kunci keberhasilan belajar siswa. Kecerdasan emosional berpengaruh terhadap motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang dicapai oleh siswa. Siswa yang mempunyai kecerdasan emosional lebih mampu dalam mengatasi masalah-masalah dan mampu mengatasi persoalan akademis. Selanjutnya, tujuan penelitian mengidentifikasi hubungan kecerdasan emosional dengan motivasi belajar pada siswa kelas 10 SMA selama masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 4 Purwokerto. Tujuan khusus yang ke-1, mengidentifikasi kecerdasan emosional siswa kelas 10 SMA selama masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 4 Purwokerto. Tujuan khusus kedua, mengidentifikasi motivasi belajar siswa kelas 10 SMA selama masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 4 Purwokerto. Tujuan khusus ketiga, menganalisis hubungan kecerdasan emosional dengan motivasi belajar pada siswa kelas 10 SMA selama masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 4 Purwokerto. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai kajian bersama sehingga dapat dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai bahan masukan sebagai guru untuk lebih memperhatikan serta menumbuhkan kecerdasan emosional siswa di sekolah terutama dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi siswa agar lebih meningkatkan motivasi belajar yang diperolehnya. Selain itu, siswa juga diharapkan menumbuhkan dan mengembangkan kecerdasan emosional yang dimilikinya. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi baru bagi peneliti tentang hubungan kecerdasan emosional dengan motivasi belajar yang dimiliki siswa selama masa pandemi. Selanjutnya, tujuan teori. Selanjutnya, kerangka teori. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan, terjadinya pembelajaran online. Pembelajaran online
mempunyai dimensi pembelajaran, yaitu antaranya satu, konektivitas, yang kedua, fleksibilitas, yang ketiga, interaktivitas, yang keempat, kolaborasi, yang kelima, memperluas peluang, yang keenam, motivasi. Di sini pun ada motivasi belajar. Motivasi belajar, faktor yang mempengaruhi ada 3, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Faktor internal yaitu yang pertama, kecerdasan siswa, yang kedua, bakat, yang ketiga, minat, yang keempat, sikap, yang kelima, perhatian, yang keenam, kematangan, yang ketujuh, kesiapan. Lalu ada aspek motivasi belajar, yaitu yang pertama, tanggung jawab, yang kedua, tekun terhadap tugas, yang ketiga, waktu penyelesaian tugas, yang keempat, penetapan tujuan yang relatif. Lalu, salah satu faktor dari internal yaitu kecerdasan siswa. Kecerdasan siswa ada 2, yaitu intelligent quotient atau IQ, yang kedua emotional quotient atau IQ. Lalu, kecerdasan emosional mempunyai fungsi. Yang pertama, mengenali emosi diri. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Yang keempat, mengenali emosi orang lain atau empati. Yang kelima, membina hubungan. Lalu, adapun aspek kecerdasan emosional. Yang ke-1, kecerdasan diri. Yang kedua, pengaturan diri. Yang ketiga, motivasi diri. Yang keempat, empati. Yang kelima, keterampilan sosial. Lalu, metode penelitian. Metode penelitian, desain peneliti ini menggunakan desain survei analitik dengan menggunakan metode pendekatan waktu cross-seksional. Lokasi penelitian di SMA wilayah Kecamatan Purwokerto Timur. Pengambilan data akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni sampai 10 Juli 2021. Populasi adalah siswa kelas 10 di SMA Negeri 4 Purwokerto sebanyak 393 siswa. Sampel sebanyak 80 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah consecutive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu, sehingga jumlah responden dapat terpenuhi. Definisi operasional. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosional. Lalu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah motivasi belajar. Variabel kecerdasan emosional, definisi operasionalnya, kemampuan siswa untuk memahami emosi diri sendiri, mengelola emosi diri sendiri, memotivasi diri sendiri, memahami emosi orang lain, dan membina hubungan sosial atau interaksi dengan orang lain dalam melaksanakan proses belajar. Alat ukurnya kuesioner AIS. Hasil ukur 1 baik atau 69-92, yang B cukup 46-68, yang C kurang 23-45, skala ukur interval. Yang kedua, motivasi belajar. Kemampuan seseorang untuk mendorong dirinya melaksanakan kegiatan belajar guna mencapai tujuan belajar
berdasarkan kemauan diri dalam dirinya. Alat ukurnya kuesioner MSLQ, hasil ukurnya A tinggi 84-112, yang B sedang 56-83, yang C rendah 28-55. Skala ukurnya interval. Instrumen penelitian. Kuesioner kecerdasan emosional. Dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Srivastava 2011 tentang Emotional Intelligence Scale for Medical Student yang menggunakan The Emotional Intelligence Scale atau ACE. Terdiri dari 23 item menggunakan 4 kriteria berdasarkan skala Likert, yaitu 4 sangat setuju, 3 setuju, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Kuesioner ini telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, didapatkan hasil 0,940, yang artinya kuesioner yang digunakan reliable. Instrumen penelitian. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur motivasi belajar menggunakan kuesioner Motivate Strategies for Learning Questionnaire MSLQ menurut Pintrich et al. 1991 dalam Review of Motivate Strategies for Learning Questionnaire MSLQ. Instrumen kuesioner MSLQ terdiri dari 81 dibagi menjadi 2 kuesioner besar, satu bagian motivasi dan yang kedua bagian strategi pembelajaran. Kuesioner motivasi belajar dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Chalk 2011 tentang Motivational and Self-Regulate Learning Component of Classroom Academic Performance menggunakan 4 kriteria berdasarkan skala Likert, yaitu 4 sangat sesuai, 3 sesuai, 2 tidak sesuai, 1 sangat tidak sesuai. Kuesioner ini telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, didapatkan hasil 0,93, yang artinya kuesioner telah digunakan reliable. Analisis data. Editing. Memeriksa kembali kebenaran data yang telah dikumpulkan berupa hasil dan pembagian kuesioner. Scoring. Kegiatan pemberian skor pada kuesioner, jawaban responden yang terdapat dalam kuesioner. Coding. Memberikan kode pada semua hasil jawaban kuesioner yang sudah terkumpul. Entry data. Memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam master table atau database komputer. Tabulating. Tahap meringkas jawaban kuesioner dalam satu tabel yang memuat semua jawaban responden. Analisis data. Analisis univariat. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur distribusi frekuensi variabel, kecerdasan emosional, dan motivasi belajar. Analisis bivariat dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel kecerdasan emosional dan motivasi belajar dengan skala data kedua variabel adalah ordinal. Untuk mengetahui adanya hubungan, dilakukan uji Spearman rank. Hasil penelitian, gambaran kecerdasan emosional selama masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 4 Purwokerto. Kecerdasan emosional baik, frekuensinya 59, persentasenya
73,8. Cukup 21, 26,2. Kurang 0, 0. Total frekuensinya 80, persentasenya 100. Gambaran motivasi belajar selama masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 4 Purwokerto, yaitu motivasi belajarnya tinggi, frekuensinya 41, persentasenya 51,2, sedang frekuensinya 39, persentasenya 48,8, rendah 0, persentasenya 0. Total 80, persentasenya 100. Selanjutnya, hubungan kecerdasan emosional dengan motivasi belajar selama masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 4 Purwokerto. Kecerdasan emosional baik cukup, motivasi belajar tinggi sedang, baik yang tinggi 38, persenannya 47,5, sedang 21, persenannya 26,3, total 59, persenannya 73,8. Cukup tingginya 3, persenannya 3,7, sedang 18, persenannya 22,5, total 21, persenannya 26,2. PFAUL 0,0001. Total 41, persenannya 51,2, sedang 39, persenannya 48,8, total 80, persenannya 100. RO-nya 0,441. Keberhasilan siswa di dalam dunia pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intelijen, tetapi juga dipengaruhi oleh cara belajar, perhatian orang tua, dan emosi siswa. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan dan menghalangi motivasi belajar adalah dari faktor internal individu, yaitu aspek emosi berupa kecerdasan emosional. Dari Sardiman 2011, Goleman 2017 mengatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang prestasi dan pencapaian tujuan siswa. Siswa yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi maka akan menumbuhkan motivasi belajar yang tinggi. Kesimpulan dan saran. Yang ke-1, kecerdasan emosional selama masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 4 Purwokerto sebagai besar dalam kategori baik 73,8%. Motivasi belajar selama masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 4 Purwokerto sebagian besar dalam kategori tinggi 51,2%. Ada hubungan kecerdasan emosional dengan motivasi belajar selama masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 4 Purwokerto dengan nilai PFAUL sebesar 0,0001 dan nilai RO sebesar 0,441, yang berarti semakin baik kecerdasan emosional siswa, maka semakin meningkat motivasi belajar dengan kekuatan hubungan sedang. Sarannya, responden diharapkan untuk berusaha memahami dan mengendalikan emosi sebesar interaksi dengan orang lain agar dapat belajar memahami emosi orang lain dan dapat
membina hubungan dengan baik dengan orang lain. Kecerdasan emosional yang baik maka akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan penerimaan belajar, dan akhirnya berpengaruh pada hasil belajar. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.